Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi a'azzana bil imani wal islam wa bi al watan wal bilad Indonesia, wajtama'na ma'a sya'bina wa mujtama'ina as-sami, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Keluarga besar Sivitas Akademika Yayasan Al-Haya Hayatuna, seluruh keluarga besar, pendiri, pembina BPH, Bapak Ibu guru semuanya, dan tentu seluruh keluarga masyarakat pendidikan santri Yayasan Al-Haya Hayatuna dari seluruh unit dan bagian-bagiannya. Pada hari ini kita bersyukur, bergembira, memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya kita diberikan kesempatan panjang umur dan bersama-sama dengan bangsa Indonesia mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terus dimohonkan, diperjuangkan, dan tentu diisi untuk tetap berlangsung sebagai wadah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tumpah darah, udara, lautan, daratan, semuanya material, imaterial, yang kelihatan dan tidak kelihatan, terkandung di dalam seluruh wilayah dan tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, dan sungguh jika kita bisa dan terus bersyukur, berterima kasih, mengelola, menikmati Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama para warga, bangsa, masyarakat, utamanya adalah masyarakat pendidikan, sisi pondok pesantren dan para santri, maka kita akan dilipat gandakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan sesungguhnya bila penduduk suatu lingkungan, penduduk suatu komunitas, negeri, desa, kota, dan seterusnya di wilayah-wilayah seluruh Indonesia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang baik, disiplin, bertanggung jawab, dan membela, mencintai warganya, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, entitas kenegaraan Kesatuan Republik Indonesia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan al-khairi al-ilahi, keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena bangsa Indonesia dianggap pantas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan semuanya itu. Amin ya rabbal alamin. Kami keluarga besar
Yayasan Al-Hayatuna ikut bersama untuk mensyukuri nikmat Allah ini. Yang selanjutnya kita paham betul bahwa Hari Santri Nasional 2022 yang mengangkat tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Sungguh bahwa manusia adalah segalanya di dalam kehidupan di dunia ini, user, pelaku, dan sekaligus objek. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan bila manusia ini adalah tertata dengan baik dan menyadari perannya yang hebat, perannya yang penting, maka kehidupan ini tidak akan punah secara teoriti. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Bila ada kerusakan baik di daratan dan di lautan, pasti penyebabnya adalah manusia. Dan manusia bisa dibangun dari sisi baiknya dan kemudian menjadi dominan manfaatnya dan dominan baiknya. Karena di dalam tubuh manusia diberikan dua sisi, yaitu kekuatan baik dan kekuatan jadi tidak baik. Dan kemudian bila dikelola, disentuh, dirawat, dibina, dipesantrenkan, diberikan pendidikan yang baik, maka dominasi kebaikan akan muncul di dalam diri manusia. Selanjutnya dalam diri bangsa, dalam diri seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Maka bila dunia dan alam ini baik, maka tidak akan punah. La taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi kepunahan, kehancuran dan hari kiamat kecuali bila manusianya itu adalah manusia yang buruk, manusia yang jahat, dan manusia perusak. Maka disitulah kemudian terjadi kepunahan generasi, dan tentu termasuk Indonesia. Hari Santri Nasional 2022 berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Ini mengingatkan kita, dan kita berterima kasih kepada para tokoh bangsa yang menjadi kreator atau inisiator. Jadi tentang pentingnya keterlibatan para santri ya bersama-sama dengan para jadi mahasiswa ataupun siswa dengan sebutan yang lain, tapi mempunyai keunikan, yaitu para santri ternyata mempunyai konsep yang jelas, yang luar biasa di dalam kepesertaan, yaitu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Resolusi jihad yang dikumandangkan dan didukung oleh seluruh elemen bangsa, para tokoh bangsa yang dikreasi dan diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama dan tentu Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari 22 Oktober 1945 adalah menunjukkan kepedulian, kepahaman betul akan fungsi kehidupan ini, memanusiakan manusia, meninggikan derajat manusia, sehingga tidak pantas ada manusia menginjak, menjajah, merebut, menganeksasi dan juga menghilangkan jadi menghilangkan hak asasi sesama manusia. Karenanya resolusi jihad yang namanya pada waktu itu kemudian menjadi inspirasi, menjadi wahyu, dan kemudian diabadikan menjadi
Hari Santri Nasional. Kita semuanya, para santri, dan kemudian berkembang jadi terminologi santri ini dari orang-orang kaum sarungan biasa, dan kemudian orang-orang yang kelihatan secara tradisi dan peradaban adalah lebih terkenal adalah mungkin orang bawah, tapi terminologi itu sudah berubah menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat, yang berdaya dan mampu untuk menjaga martabat kemanusiaan. Boleh pakai sarung, tapi ternyata jadi visinya adalah visi yang dahsyat, dan kemudian jadi kekuatannya adalah kekuatan yang dahsyat. Tidak kalah pentingnya kemudian ketika berargumentasi, berdiskusi, bernegosiasi dengan pada waktu itu tentunya adalah kaum kulit putih, imperialis dan penjajah. Ternyata diplomasi, argumentasi, intelektualitasnya tidak kalah dengan mereka, dan tentu pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hasilnya, dan Indonesia tetap tegak dan tetap jaya. Di antaranya adalah dengan jerih payah para kaum sarungan pada waktu itu, para kaum yang belajarnya pada waktunya dilihat miring karena cuman berada di langgar, di musola, di masjid, di tempat-tempat yang tidak modern, berbeda dengan yang dikelola pada waktu itu oleh kaum imperialis dan pendidikannya sangat modern dan maju. Tapi ternyata terminologi itu sekarang ini sudah berubah menjadi sebuah terminologi yang inklusif. Siapapun yang mencintai ilmu pengetahuan dan bersamanya adalah mencintai Indonesia, maka mereka semuanya adalah disebut kaum santri, dan bangga berbahagia dengan Hari Santri Nasional ini. Dan kita harus menampakkan yang semula adalah masalah jadi dipandang miring, tapi kemudian kekuatan, keberdayaan untuk berbuat demi Indonesia dan bangsa Indonesia. Ayat yang dibacakan, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital, itu adalah ayat kuat. Jadi ayat jihad dan ayat jadi bertanggung jawab untuk memartabatkan Indonesia, untuk memartabatkan bangsa Indonesia, dan untuk memanusiakan manusia. Dan selagi itu maka kaum santri, dari anak-anak, dari remaja, dari yang setengah jadi tua, dari tua dan lansia, semuanya adalah disebut santri. Dan itulah Yayasan Al-Haya Hayatuna sangat empati dan perhatian untuk masalah santri kepesantrenan, Al-Quran, kitab kuning, kebersamaan dengan seluruh bangsa Indonesia, mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk mengelola Indonesia. Hidup santri, hidup para santri, hidup semua yang termasuk dalam terminologi santri, dan hidup Pondok Pesantren Al-Haya Hayatuna bersama unit lainnya, dan semuanya adalah santri dalam payung Yayasan Al-Haya Hayatuna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.